Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal di rumah. Tema ibadah adalah jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Jemaat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan Allah menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tuhan Allah, hati
kita masuk di dalam refleksi Natal, ada suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu untuk menyambut buka kabar baik yang datang melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menantang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman pada ibadah kita pada malam hari ini, disampaikan kesaksian pujian.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan. Kita berdoa. Sesungguhnya ya Allah Bapa kami di surga, dalam keterbatasan kami Tuhan, kami merindukan suara kebenaran-Mu ya Bapa, yang boleh Engkau nyatakan melalui pemberitaan firman-Mu sesaat lagi. Berkati hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, hikmat dan akal budi-Mu boleh Engkau nyatakan kepadanya, sehingga firman yang boleh Engkau nyatakan melalui bibir-Mu merupakan suara tentang kebenaran yang asalnya dari Engkau ya Bapa. Dan setiap kami yang mendengarkannya dimampukan ya Tuhan untuk boleh memahami akan arti firman-Mu ini Tuhan, dan di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu Engkau memampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-38 yang menyatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan berkuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 38 dikatakan demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, belum menikah, baru bertunangan, tetapi kemudian sudah ditentukan untuk menjadi hamil. Itu yang terjadi dan situasi yang dihadapi oleh Maria pada saat itu. Ibu bagi Yesus yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berada di dalam posisi Maria, pada saat dia mendengar bahwa melihat malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata kepada diri kita, bahkan pada saat itu kepada Maria, yang mengatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Apa yang menjadi pikiran kita? Saudara-saudara, Maria di dalam kebingungannya, di dalam terkejutannya, dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi padaku? Mengingat statusnya adalah sebagai seorang anak dara, sebagai seorang perempuan yang belum pernah menikah, dan dalam status baru bertunangan. Dalam ucapan yang disebutkan oleh Maria pada saat itu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pertanyaan itu mengandung dua gambaran. Yang pertama adalah menggambarkan tentang kebingungan dan keterkejutan Maria. Yang kedua, gambaran tentang sebuah kekhawatiran. Pada saat itu yang ada di dalam pikirannya adalah, saya belum menikah tetapi harus mengandung. Apa yang harus saya jawab kepada Yusuf, calon suamiku? Dan juga apa yang harus saya katakan kepada kedua orang tuaku, bahkan masyarakat yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu. Nama baiknya dipertaruhkan. Harga dirinya juga dipertaruhkan. Tetapi kemudian saudara-saudara, malaikat Tuhan memberikan sebuah jawaban kepada Maria berdasarkan perintah Tuhan dalam kehidupan Maria. Dikatakan saudara-saudara ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketika Maria mendapatkan jawaban tersebut, dari yang tadinya khawatir, tadinya bingung, tadinya penuh dengan pertanyaan, berubah total. Dengan sebuah pengakuan yang sungguh luar biasa yang sangat jarang terjadi jika diperhadapkan dengan manusia pada saat ini. Dikatakan ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dari jawaban Maria ini, saudara-saudara, ada dua hal yang mau kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang pertama tentang sebuah keyakinan yang luar biasa, yang menggambarkan tentang sebuah kualitas iman yang dimiliki seorang hamba Tuhan, dimiliki seorang yang takut akan Tuhan, yang tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika malaikat Tuhan meyakinkan dirinya bahwa bayi yang akan dikandungnya bukan manusia biasa, tetapi merupakan karunia Tuhan yang boleh dihadirkan di dalam dirinya untuk menjalankan karya rencana Tuhan dengan kelahiran Yesus Kristus. Maria bukan hanya mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan saja, tetapi dia meyakinkan di dalam kehidupannya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang mampu melakukan apapun di dalam kehidupannya, termasuk di dalam dirinya. Malaikat Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin pada dasarnya, pada umumnya, manusia zaman sekarang akan berpikir, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah mengandung. Mustahil. Tetapi malaikat Tuhan menegaskan kepada Maria, bagi Allah tiada yang mustahil. Itu yang diyakini oleh Maria pada saat itu. Bahwa Allah telah memakai dirinya, memilih dirinya dan memakai dirinya untuk melakukan sebuah karya yang besar. Bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk banyak orang, untuk manusia secara umum di dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau berbicara tentang sebuah keberanian untuk menjalankan ketetapan Allah dalam hidup kita. Maria, ketika dia menyatakan bahwa dia percaya kepada Allah, dan itu dinyatakan melalui pengakuannya bahwa dia adalah seorang hamba yang ingin taat kepada Tuhan. Dia bukan hanya teriak, saya mengaku Tuhan sebagai Allah dalam hidup saya, tetapi dia juga mengaminkan pengakuan tersebut di dalam keberaniannya untuk menerima setiap ketetapan Tuhan. Nah, ini yang sangat sukar, saudara-saudara. Mungkin di hati Maria pada saat itu, dia pasti memiliki sebuah impian yang besar layaknya seorang gadis yang akan memasuki sebuah rumah tangga. Menikah dengan pujaan hatinya. Merencanakan pernikahan itu dari jauh hari. Dan sehingga pada akhirnya nanti dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ketika dia bisa bersanding bersama dengan Yusuf kekasihnya. Dan dia berpikir juga bahwa saya akan menjalankan kehidupan rumah tangga saya dengan penuh sukacita bersama dengan pasangan hidupnya. Tetapi ketika semua impian itu berbalik, ketika dia harus menerima sebuah ketetapan dari Tuhan bahwa dia harus mengandung sebelum pelaksanaan pernikahan itu terjadi. Pada saat itu saudara-saudara, Maria harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan dari Yusuf. Dia harus berhadapan dengan keputusan yang mungkin sangat menyakitkan hati dia, yaitu Yusuf akan meninggalkan dia. Sama seperti yang kita baca, kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Resiko yang harus dihadapi Maria pada saat itu. Dia harus berhadapan dengan hal demikian. Dia berani menanggung resiko bahwa mungkin Yusuf akan meninggalkan dirinya dalam sebuah kekecewaan. Yang kedua, dia juga harus berhadapan dengan cibiran orang lain tentang keberadaannya yang belum menikah tetapi sudah hamil atau sudah mengandung.
Mungkin dia akan dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat. Mungkin dia akan dikucilkan. Tetapi semuanya itu saudara-saudara, dalam sebuah ketetapan hati yang lahir dari iman, dalam sebuah keyakinan, Maria bukan hanya sekedar beriman kepada Allah saja, tetapi Maria mengaminkan setiap keputusan Tuhan dalam hidupnya. Dari dua hal ini saudara-saudara, kita mau diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, malam Natal tahun 2019, ketika kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan yang kudus ini, dan kemudian kita sambung di rumah, tentunya ada bait doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Selain kita mengucapkan sukacita kepada Tuhan, ada sebuah harapan. Berikanlah kepada kami sukacita menjalani kehidupan ini Tuhan. Berikanlah kepada kami berkat-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ada banyak pengharapan-pengharapan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Secara khusus pada malam Natal dan kemudian kita sambung lagi di penghujung tahun 2019. Mungkin doa saya sama dengan doa saudara, yaitu mengharapkan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita juga mengajukan tentang impian-impian kita. Kita mengajukan tentang permohonan-permohonan kita. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, harapan, impian tidak menjadi kenyataan. Yang seharusnya 24 Desember 2020 kita rayakan bersama, bersimpuh bersama di hadapan Tuhan dalam rumahnya yang kudus ini, kita harus bersimpuh bersama dengan keluarga demi keluarga di dalam rumah kita sendiri. Dikatakan kita tidak bisa saling berjabat tangan untuk mengucapkan, untuk sekedar mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita. Kita mungkin tidak bisa berpelukan erat untuk menyatakan sukacita yang luar biasa. Dan mungkin di sepanjang tahun 2020 ini banyak air mata yang diuraikan pada saat kita kehilangan pekerjaan, pada saat kita kehilangan kekasih kita dalam peristiwa kematian, pada saat kita dibatasi ruang gerak kita, pada saat tubuh jasmani kita semakin renta. Impian tidak menjadi kenyataan. Tetapi saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, apakah kemudian kita harus putus asa? Apakah kita kemudian harus kecewa kepada Tuhan? Apakah kita kemudian harus mengatakan saya tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan dan saya tidak lagi mau mengimani Tuhan? Lihatlah Maria yang bukan hanya sekedar mengaku Tuhan di dalam pengakuan imannya, tetapi juga berani untuk menerima segala keputusan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, saat ini di malam Natal ini, beranikah kita berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu Tuhan. Menerima apa yang ditentukan Tuhan. Walaupun mungkin itu menyakitkan dan tidak sejalan dengan impian kita. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang hadir di dalam diri Yesus Kristus telah membuat sebuah rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Kristus yang hadir dalam hidup kita adalah Allah yang hidup. Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatannya yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah kita putus asa dengan keadaan ini. Tetapi biarlah dalam keyakinan iman kita berkata,
Tiada yang mustahil bagi Allah. Dan biarlah yang terjadi dalam hidup kita adalah menurut perkataan Tuhan. Marilah saudaraku, bangkitlah, merayakanlah peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini. Bukan hanya sekadar dengan berkata di dalam pengakuan iman kita saja, tetapi kita mengaminkan setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan di malam sunyi bergema. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bukan kami tidak ingin berjabat tangan dengan saudara kami Tuhan, ketika kami dalam sukacita merayakan peristiwa kelahiran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Bukan kami tidak mau memeluk orang-orang yang sedang berduka dan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Bukan kami tidak ingin datang dalam rumah-Mu yang kudus bersama dengan semua orang percaya dalam sebuah persaudaraan yang rukun,
bersimpuh untuk menaikkan syukur kami, menikmati kebersamaan persekutuan kudus-Mu, menikmati dan merayakan dalam hati kami kelahiran Kristus dalam peristiwa Natal ini Tuhan. Tetapi ketika semua harus terjadi akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang membuat kami hanya mampu berdiam diri di rumah saja, yang membuat kami hanya bisa memeluk ayah kami, ibu kami, istri kami, suami kami, bahkan anak-anak kami saja Tuhan. Tetapi Tuhan, keadaan ini tidak akan pernah membuat kami untuk putus asa. Karena kami tahu Allah yang kami imani adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian menjalani kehidupan yang serba mencemaskan ini Tuhan. Bahwa bagi Allah tiada yang mustahil untuk Engkau lakukan dalam kehidupan kami umat manusia. Sesaat kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kesempatan, ya Bapa, untuk menikmati sukacitamu di malam Natal ini Tuhan. Dalam sebuah doa pengharapan kami, kiranya Tuhan boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, umat manusia di dalam dunia ini. Dengan kuasa-Mu sendiri Bapa, dalam keyakinan iman kami Tuhan, kami ingin berkata bahwa kami siap untuk menerima segala keputusan dan ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Untuk boleh melakukan semuanya itu dalam ketaatan dengan sebuah pengharapan. Tuhan akan menjadikan hari esok yang lebih baik bagi kami semua, ya Bapa. Berkati kami di dalam ketetapan iman kami ini Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam ketahanan iman kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, untuk menjaga dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam Natal ini kami rayakan dalam sebuah sukacita besar bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kami mau bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami para hamba-Mu yang boleh melayankan ibadah ini. Kami selaku presbiter, organis, singer, tim multimedia melakukan apa yang terbaik yang ingin kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan atas ibadah yang boleh kami lakukan ini. Berkati keluarga demi keluarga dalam keseluruhan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Biarlah kami tetap bersuka hati, bersuka cita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Berkati bumi kami, berkati bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengatasi masa sulit ini hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Dalam segala ketaatan kami boleh menyaksikan tentang kemahakuasaan Allah dalam hidup kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Terimalah doa ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan
ajakan memberi. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kristus. Nyanyian jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 50 hingga 54. Mari berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluarlah dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Saudaraku, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu.
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.